teman-teman. Semoga sehat selalu dan semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kampus dan bisa beraktivitas seperti biasanya pada perkuliahan kita. Oke, di sini saya dari kelompok 11 dan teman saya Agustinus Talu. Kami akan menjelaskan hasil presentasi kami yang mengenai manajemen industri. Yang pertama, manajemen sistem informasi. Latar belakang. Saat di dunia ini kita tempati berada dalam genggaman revolusi teknologi dan informasi, revolusi mulai dari internet, peningkatan kemampuan mikroprosesor komputer, server yang kapasitasnya semakin tinggi dan canggih, memori berharga, murah, media penyimpanan digital, dan jaringan berpita lebar dalam merubah banyak hal yang selama ini kita ketahui. Definisi umum SIM adalah sistem manusia dan mesin yang berpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan mengambil keputusan dalam organisasi atau organisasi. Definisi sistem informasi manajemen ada beberapa di antaranya, antara lain yang pertama, menurut Oetomo pada tahun 2002, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan saat sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Yang kedua, menurut Idrajit pada tahun 2000, sistem informasi juga merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Yang ketiga, menurut Kristanto pada tahun 2003, sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Agustinus Talu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai mata kuliah manajemen industri yang materinya mengangkat tentang manajemen sistem informasi yang sebelumnya dibawakan oleh teman kelompok saya, Iswandi. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kualitas informasi. Tidak semua informasi berkualitas. Oleh karenanya, itu sudah seharusnya dilakukan penyaringan terhadap informasi yang beredar atau yang dapat kita terima. Untuk menentukan kualitas suatu informasi dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu keakuratan dan teruji kebenarannya. Maksudnya, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias dan tidak menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan perhitungan maupun akibat gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Contohnya berita hoax, yang dimana beritanya tidak benar-benar terjadi, tetapi hanya untuk menghasut saja. Terus yang kedua, kesempurnaan informasi. Maksudnya yaitu informasi yang disajikan lengkap tanpa kebohongan, penambahan, dan pengubahan, atau informasi yang benar-benar terjadi atau bukan berita hoax. Terus yang ketiga, tepat waktu. Maksudnya informasi yang harus disajikan secara tepat, karena informasi adalah dasar untuk mengambil suatu keputusan. Keterlambatan informasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Contoh kecilnya, jika terjadi banjir di suatu tempat dan informasinya lambat sampai ke pemerintah, maka dalam penanganannya atau akan lambat juga, atau pengambilan keputusan mengenai bantuan akan lambat. Terus yang berikutnya yaitu relevansi. Maksudnya informasi memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan.
dan jika tidak berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkannya. Terus yang berikutnya itu mudah dan murah. Maksudnya, cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi beban pertimbangan tersendiri untuk mendapatkan informasi tersebut. Bila mana cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya. Jika sangat dibutuhkan cara dan mudah untuk memperolehnya, tetapi sekarang orang sudah mudah dan murah untuk memperoleh informasi melalui internet. Terus berikutnya kita lanjut ke materi tingkatan sistem informasi. Beberapa jenis sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan lini manajerial. Masing-masing dari sistem informasi tersebut memiliki fungsi dan manfaat bagi tiap tingkatan manajerial. Adapun tingkatan sistem informasi tersebut yaitu bagian A atau yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System, atau biasa disingkat dengan TPS. Yaitu merupakan hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik, di mana sebagian dari pekerjaan rutin diotomatisasi termasuk untuk pemrosesan transaksi. Pada TPS, data yang dimasukkan merupakan data-data transaksi yang terjadi. Kemudian data-data tersebut akan diproses untuk menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. SIM adalah sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi untuk manajer guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Pada SIM, masukan yang diberikan berupa data transaksi yang telah diproses, berupa data yang asli, model-model pengelolaan data. Kemudian data-data tersebut akan diproses. Proses yang terjadi berupa pembuatan laporan-laporan yang ringkas, keputusan-keputusan rutin, dan jawaban dari query yang diberikan. Terus yang berikutnya, sistem pendukung keputusan atau biasa disingkat SPK. Itu merupakan peningkatan dari SIM dengan penyediaan produser khusus. Dengan menyediakan prosedur-prosedur khusus dan pemodelan yang unik yang akan membantu manajer untuk memperoleh alternatif keputusan. Terus yang berikutnya, sistem informasi e-bisnis, yaitu sistem informasi yang dibangun untuk menjawab tantangan pengintegrasian data dan informasi dari proses data yang berbasis internet. Terus berikutnya kita akan belajar tentang sistem informasi manajemen. Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atau lebih dikenal dengan nama SIM, yaitu merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dihasilkan. Dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain, teknik pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Setiap organisasi baik besar maupun yang kecil, pasti mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Penerapan SIM dalam suatu organisasi pasti akan melibatkan penggunaan komputer untuk membantu pengelolaan data yang ada untuk menjadi informasi yang dibutuhkan. Karena sistem informasi manajemen biasa juga disebut sebagai sistem berbasis komputer. Itu mengenai sedikit tentang sistem informasi manajemen. Terus berikutnya kita akan membahas tentang fungsi SIM dalam perusahaan. Fungsi SIM dalam perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian,
Yang pertama yaitu perencanaan. Ya, dalam perencanaan, SIM berfungsi sebagai satu, merencanakan stok secara instan atau cepat sekali dengan fungsi dynamic MPR atau yang biasa disebut dengan material requirement plan. Terus yang kedua, memeriksa ketersediaan stok dan memberikan komitmen untuk mengirim barang melalui pemanfaatan fungsi-fungsi available to premise atau biasa disebut dengan ATP dan compatible to promise atau CTP. Terus fungsi yang ketiga yaitu menganalisa kebutuhan barang secara grafik dan bertingkat. Terus fungsi berikutnya yaitu membuat dan mengatur operasi atau proses setiap barang secara fleksibel. Terus fungsi yang terakhir yaitu melacak dan mengontrol setiap perubahan spesifikasi teknis. Terus fungsi SIM di manajemen stok barang atau yang kedua. Dalam manajemen stok barang, SIM dapat berfungsi sebagai pengontrol stok barang, mengatur perdagangan barang, mengatur pengiriman dan penerimaan barang, melacak informasi mengenai lokasi dan banyaknya barang. Yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian terhadap hasil pemeriksaan secara fisik jumlah stok barang dengan metode cycle counting per sebagian barang atau metode physical inventory untuk seluruh barang. Terus memproses transaksi stok. Terus fungsi yang terakhir yaitu menganalisis dan mengatur informasi mengenai biaya produksi. Terus fungsi SIM dalam perusahaan yang ketiga yaitu manajemen keuangan atau accounting. Ya, fungsi SIM dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama membuat budget dan memonitoring aliran dana. Berikutnya memproses hutang dan piutang dagang, terus memasukkan transaksi-transaksi pada buku besar, terus merekonsiliasikan pikiran-pikiran keuangan. Terus fungsi yang terakhir yaitu menelusuri biaya-biaya pemakaian barang, tenaga kerja dan produksi. Terus fungsi SIM dalam menangani pembelian. Nah, SIM dapat menangani seluruh aktivitas pembelian, mulai dari penyelesaian pemasok dan supplier sampai pada pemasukan data penawaran, masukkan order pembelian sampai pada penerimaan barang dan melakukan transaksi atau QC. Terus fungsi SIM dalam perusahaan yang terakhir yaitu produksi. Nah, SIM memberikan fungsi-fungsi yang lengkap dalam hal produksi untuk membantu perusahaan dalam menangani proses-proses yang terjadi pada barang setengah jadi atau biasa disebut dengan WIP dan meningkatkan produktivitas karyawan dengan menjalankan fungsi atau fasilitas labor saving yang memungkinkan pengontrolan lebih besar terhadap operasional produksi dan jadwal schedule produksi. Terus selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang prinsip-prinsip sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu free text query. Ya, maksudnya itu pada prinsip ini fungsi ini memberikan kemudahan kepada para pemakai dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang ada dalam data bank. Yang kedua yaitu graphical. Sesuai dengan kelebihan dari personal komputer, tampilan yang akan dihadapi pemakai dibentuk dengan menggunakan tampilan grafis yang alternatif, baik bagi fasilitas pemasukan dan penyajian data akan tersedia dalam bentuk grafik sehingga lebih intuitif dan mudah bagi pemakai dalam mengoperasikan aplikasi. Terus yang ketiga yaitu call down menu. Ya, sesuai dengan pendekatan kemudahan pengenalan informasi, manusia lebih mudah mengingat nama dibandingkan dengan kode. Nah, untuk itu sistem informasi manajemen perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk menampilkan informasi dengan bentuk tekstual dibandingkan dengan sistem kode.
sehingga pemakai aplikasi, khususnya pemakai entry data, dalam memasukkan dan melengkapi informasi yang dibentuk, akan dengan mudah memilih informasi tersebut dengan daftar nama atau uraian yang ditampilkan di layar, tanpa harus mengetahui kode apa yang digunakan berhubungan dengan hal tersebut. Terus prinsip yang keempat yaitu drill down facility, yaitu untuk memahami permasalahan atau menganalisis informasi dibutuhkan ketajaman informasi yang diketahui. Berdasarkan hal tersebut, sistem informasi manajemen harus memungkinkan pemakai untuk membuka informasi secara detail. Berdasarkan kumpulan informasi yang dimiliki, pemakaian dapat menyaring kriteria yang dipilihnya. Terus prinsip yang kelima yaitu text image. Dalam pengelolaan informasi, pada kebutuhan diperlukan tampilan gambar yang dapat membantu mempresentasikan informasi tersebut dengan lebih baik. Dengan fasilitas ini, pemakai dimungkinkan untuk menghubungkan teks dan image sekaligus. Sebagai contoh, dalam penampilan informasi seorang personel dapat pula ditampilkan foto wajah dari personil tersebut. Terus prinsip yang terakhir yaitu laporan umum atau biasa disebut dengan ad hoc. Rapor atau laporan merupakan fasilitas yang harus ada pada pengembangan sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu mengenai contoh gambar sistem informasi pengelolaan surat dan dokumen. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu sistem informasi seminar, bisa dilihat gambarnya di gambar 1. Terus yang kedua yaitu sistem informasi akademik. Ini gambarnya ada di gambar 2. Nah, ini adalah contoh kecil dari sistem informasi. Demikian materi yang kami sampaikan. Kiranya apa yang telah kami bagikan dapat berguna bagi teman-teman yang membacanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan